Maka sekarang problem mencari solusi PDB non homogen ini eh, tereduksi menjadi problem bagaimana menentukan solusi partikular, dan solusi partikular itu berkaitan dengan apa fungsi B-nya, ya. Fungsi B yang berbeda akan menentukan solusi partikular yang berbeda. Jadi Anda bisa bebas memilih atau Anda akan menemukan dalam berbagai aplikasi fungsi B yang berbeda-beda. Contohnya misalnya sekarang saya ambil uh, misalnya Y double aksen minus 6Y aksen plus 9Y ini sama dengan misalnya saya ambil 2X. Ini fungsi linear atau fungsi polinom. Dalam kasus ini polinomnya pangkat 1. Bagaimana menyelesaikan ini? Ya, kita sudah ingat bahwa yang penting kita bisa faktorkan ruas kirinya. Ruas kiri dapat saya faktorkan menjadi 3 ya, dan 3. Oke. Nah, kalau saran saya adalah um, coba untuk selalu mulai mencari solusi dari bentuk pemfaktoran seperti ini. Sama seperti sebelumnya kita namakan ini fungsi U, berarti kita punya 2 PDB order 1 yang harus dicari solusinya. Jadi metode ini berlaku general, apapun ruas kanannya Anda bisa terapkan metode ini. Ya. Dan metode ini sistematis, artinya Anda tidak perlu menghafal, dan memang tidak perlu menghafal. Kalau ruas kanannya fungsi apa, maka solusi partikularnya apa. Di buku Anda dipaparkan beberapa kasus-kasus di mana kalau diberikan fungsi B-nya apa, maka apa solusi partikularnya. Itu boleh saja dipelajari, tapi harus ingat bahwa itu semua tetap berawal dari formalisme ini. Jadi saran saya, tetap ikuti formalisme dasar ini, dan Anda bisa Anda bisa mensistematisasi semua solusi partikularnya. Independen dari atau terlepas dari apapun fungsi ruas kanannya. Tentunya di sini saya tidak menafikan tingkat kesulitan ya. Kalau ruas kanannya atau BX-nya ini fungsi yang sangat complicated, ya kemungkinan besar Anda akan mengalami kesulitan atau Anda akan menemui tantangan bagaimana mengintegralkan atau bagaimana menyelesaikan PDB order satunya. Tapi itu teknis, ya. Teknis. Secara prinsip, semua PDB order n yang linear, non homogen, selalu bisa diselesaikan seperti berikut. Kalau kita punya PDB order 2, maka Anda bisa mereduksi PDB order 2 tersebut menjadi 2 PDB order 1. Kalau Anda punya PDB order 3, maka Anda bisa reduksi menjadi 3 PDB order 1. Jadi jumlah PDB order 1 yang harus Anda selesaikan itu bertambah seiring dengan order dari PDB yang Anda coba selesaikan. Ya, kasus ini kalau kita kembali ke sini, ya ini kan bisa langsung kita selesaikan. Ini ini berarti adalah D-3 bekerja pada U sama dengan 2X. Sini U aksen min 3U sama dengan 2X. Ya, saya kalikan kedua ruas dengan E pangkat min 3X. Maka di sini Anda bisa lihat bahwa ini bisa ditulis sebagai E pangkat min 3X dikali U diaksenkan. Ruas kanannya menjadi 2X E pangkat min 3X. Kalau saya integralkan kedua ruas, maka saya punya E pangkat min 3X U sama dengan integral 2X E pangkat min 3X dx. Nah, seperti yang saya maksud tadi, tentunya
Anda akan menemui bentuk integral yang complicated ya. Seperti ini. Ini sebenarnya tidak complicated. Anda bisa menyelesaikan dengan integrasi parsial. Anda bisa selesaikan sendiri ya. Dari sini Anda bisa dapatkan U-nya apa? U sebagai fungsi X adalah titik. U-nya dapat, Anda masukkan ke dalam persamaan D-3 bekerja pada U. D-3 bekerja pada Y. Y sama dengan U. Jadi U-nya di sini adalah menjadi di ruas kanan. In principle bentuk seperti ini bisa Anda selesaikan. Ya. Ini saya ambil contoh kalau ininya adalah fungsi polinom. Fungsi polinom itu berarti fungsi pangkat, X pangkat. Tadi saya sudah membahas kalau solusi kalau ruas kanannya fungsi eksponensial. Bagaimana kalau misalnya sinus kosinus? Nah, ini mungkin perlu saya bahas meskipun ada di buku juga. Bagaimana kalau misalnya fungsinya sinus kosinus? Misalnya saya ambil contoh Y double aksen plus Y aksen min 2Y sama dengan, misalnya saya punya 2 kosinus X. Saya akan ganti ini menjadi 2 kosinus 2X. Ini contoh. Ya. Ini bentuk contoh. Ya kita tahu kita bisa faktorkan ini menjadi di min 1 di plus 2 Y. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau ruas kanannya adalah kosinus? Tentunya nggak masalah. Anda bisa tetap tulis dalam bentuk 2 kosinus 2X. Lalu nanti Anda selesaikan, Anda integralkan, Anda mengandung kosinus 2. Jadi di sini ada, kalau di sini ada 2x-nya, maka dalam kasus kita ada 2 kosinus 2x. Nggak ada masalah, kita integralkan terhadap y pangkat x. Tapi akan sulit. Nah, triknya adalah kalau Anda menemukan PDB yang non-homogen, di mana ruas kanannya adalah fungsi sinusoidal. Sinusoidal itu artinya kosinus atau sinus ya. Kalau fungsinya sinusoidal, triknya adalah kita mengubah fungsi tersebut menjadi fungsi eksponensial. Anda masih ingat kan, di pembahasan terakhir saya punya relasi Euler, ya mungkin saya tulis di sini ya, relasi Euler E pangkat plus minus IX itu dapat ditulis sebagai cos X plus minus I sin X. Ya, artinya apa? Artinya cos dan sinus dapat saya kaitkan sebagai eksponensial imajiner. Nah, triknya dalam kasus ini adalah, kalau bahasa Inggris instead of ya, alih-alih saya meninjau fungsi kosinus 2x, saya coba meninjau fungsi 2e pangkat 2ix. E pangkat 2ix. Tentunya ini adalah problem yang sedikit berbeda dengan yang problem original yang kita tinjau, ya kan? Yang kita tinjau adalah 2 cos 2x. Triknya adalah kita coba menyelesaikan problem yang sedikit kita ubah, ruas kanannya menjadi 2e pangkat 2ix. Kenapa? Nanti saya tunjukkan bahwa dari bentuk ini saya bisa kaitkan kembali ke situ. Tapi kenapa kita yang mengubah menjadi eksponensial? Karena dengan eksponensial kita bisa menyelesaikan PDB ini jadi lebih mudah. Oke, sama seperti sebelumnya, Anda namakan ini adalah U, ya. Maka saya punya persamaan pertama
min 1 pada bekerja pada U sama dengan 2E pangkat 2IX.